nyimak ya. Jadi bisa nyimak, nggak cuman mendengarkan saja, tapi Oke, baiklah teman-teman, kita ada di bulan April ya teman-teman, Studio Andre WS. Salam jumpa lagi, kita memasuki bulan April, yaitu pelajaran kita adalah kebaya stali, dimana di kalender kalian bisa lihat atau bisa cek dari tanggal 11 sampai 20 April itu pola kebaya stali. Nah, di situ ada semua, ada keterangan A, B hingga C. Nah, kebaya stali, apa sih kebaya stali? Kebaya stali adalah, ya dicatat bisa, kebaya stali adalah lengan yang digunting persatu dengan badan, jadi tidak ada kampuh untuk jahitan pada lubang lengan ya, bulatan lengan dan bagian bahu. Nah, kita langsung praktek di sini. Ini misalkan badan depan belakang, ini badan depan. Nah, ini lengan. Nah, artinya kebaya stali ini dia tidak ada garis bahu seperti ini ya. Garis bahu seperti ini tidak ada. Oke, tidak ada garis bahu atau lingkar. Misalkan lingkar di sini pun tidak ada ya. Tidak ada lingkar seperti ini, dia langsung. Oke, untuk memudahkan, ini ada salah satu contoh kebaya yang pakai bahu ya. Ini bukan stali. Nah, ini misalkan ini bahu ya, ini lengan ya. Kalau kalian ini lengan, ini belum jadi ya, kebayanya belum jadi. Jadi ini ada lengan ya, stik balik biasa kan. Ini lengan, di sini ada bahu. Ini kalau kita lihat bahu, artinya di sini ada jahitan ya. Artinya kalau kebaya stali itu di sini tidak ada jahitan. Di sini tidak ada jahitan ya, apalagi di sini. Nah, baik teman-teman yang sudah pegang kalender, kita belajar bareng. Jangan cuman beli, tapi dipelajari ya. Yang sudah beli boleh simak ya. Kita langsung saja seperti di kalender ya. Yang sudah punya pola dasar seperti ini ya, yang bonus ada di bonus di kalender. Jadi yang sudah punya kalender di bulan April buka ya. Kita sudah memasuki bulan April tanggal 11 20 pola kebaya stali. Nah, apa sih pola kebaya stali? Nah, oke, sudah dilihat kalian. Seperti biasa, seperti perintah saya, kalian harus laksanakan. Jadi kalian harus buka pola dasar seperti ini. Ini bagian depan, tentunya sudah hafal, sangat hafal ya. Harus ada kupnat dada namanya ya. Seperti ini kalian langsung ciplak. Oke, di sini kita langsung ciplakan saja buat teman-teman. Terlihat, nah sini aja ya, saya supaya terlihat. Oke, di sini langsung kalian ciplak. Misal ya. Nah, sesuai gambar juga kita di bagian pinggang saja ya. Kita nggak akan teruskan ke bagian panggul ya. Artinya kita hanya membuat sampai pinggang ya, karena ini banyak fungsinya. Nanti fungsinya buat apa? Buat gaun juga bisa. Nanti kemben langsung pakai atasannya langsung kebaya stali. Jadi langsung aja kalian coret atau kalian ikutin pola sampai pinggang teman-teman ya. Oke, sampai pinggang, titik sampai pinggang. Nah, buka. Oke, sudah ya, ini pinggang ya. Nah, kopnatnya tetap kalian harus
kasih atau diberi kupnat. Untuk bagian bawah sama seperti ini, kalian harus kasih kupnat. Nah, sudah seperti ini. Kalian di situ ada keterangan ya, semua ada keterangan. Ada A, L, B, C ya. Oke, sudah. Kalian harus siapkan catatan yang saya perintah dari dulu ya, khusus untuk kalender. Kalian harus siapkan buku khusus buat catatan. Nah, kita mulai dari badan depan dulu. Itu ada tulisan A ya, bagian A, bagian atas itu ya. Jadi oke, sudah tulis A paling atas, sudah tahu ya. Terus ada L, kalian sudah tahu bentuknya L di sini. Lihat di kalender L. Terus ada B ya, sudah ya. Terus ada F ya. Terus ada C ya, kalian yang punya kalender pasti tahu letaknya di mana. A, L, B, F, C ya, kalian sudah tahu, bahkan sininya juga sudah tahu. Nah, kemudian langsung saja kita ke badan belakang. Jadi kalian bisa simak di bagian badan belakang. Nah, ini adalah badan belakang ya. Langsung kalian, saya akan rubah pakai kalian ininya hijau supaya kalian paham. Di hijau langsung kalian temukan ini atau disatukan seperti ini ya. Ini hijau adalah badan belakang, sama jatuhnya ke arah pinggang ya. Jadi ke arah pinggang, sama tetap ada kupnat bagian belakang. Jadi terlihat nggak ya hijau sama itu? Ini hijau adalah badan belakang. Oke, kalian garis seperti ini. Oke, ini belakang, saya tulis belakang B, gitu aja. Ini adalah depan, jadi depan ya, D itu depan. Semua yang sudah punya kalender akan tahu gambar. Oke, sudah ABC-nya juga sudah. Badan belakang pun sama, kalian praktek bisa langsung tulis A, L, ini badan belakang ya, B ya, L adalah lebar muka, B ya, B simak di keterangan di itu ya, di kalender sambil dilihat. B adalah lingkar badan ya, lingkar badan itu ya. Sudah. F ya, F, kalian ada tulisan F itu bisa nanti turun ya, turun di kayak di apa ya, nanti ada kain, satunya brokat satu tila, jadi nanti kalian bisa ini F itu bisa berubah, bisa lebih naik, bisa lebih turun nanti ya. Kita akan praktek. C itu kita tulis di sini C. Oke, C ini bagian depan juga. C adalah lingkar pinggang. Nah, kalian tengok di kalender itu ada kop, jumlah kop ya, jumlah kop. Nggak perlu saya sebut, kalian pasti sudah tahu karena menyimak, melihat
kenapa saya harus nggak langsung praktek langsung, karena biar kalian ada pandangan atau bisa nyimak ya. Jadi bisa nyimak, nggak cuman mendengarkan saja, tapi bisa langsung praktek dan melihat. Oke, jadi sudah ke kayak tali, langsung kalian garis seperti ini di tengah-tengah ini. Oke, di tengah-tengah atau di sini bisa kalian cek tengahnya bagian mana. Kan 13 bagi 2 apa 12 bagi 2 misalkan, bisa kegeser ya, tergantung orangnya. Misalkan di sini. Nah, kalian di sini langsung seperti ini. Saya akan gambar atau saya akan gariskan seperti ini. Oke. Jadi tidak ada, kadang emang lingkar leher itu bisa naik atau bisa turun ya dari bahu itu. Makanya ada teman-teman yang suka masang lengan, ini dinaikin, ini dimajuin atau dipas aja, paham ya? Mungkin yang sering jahit kebaya atau sering yang ini. Nah di sini ya, di sini kan suka ini jahit lengannya disamain garis ini atau dimajuin 1,5 atau 1 cm. Nah itu pertanyaan itu karena mereka belum tahu rumus cara ngambil lingkar atau tengah-tengah lingkar itu di mana. Nah oke, untuk tambah pengalaman nanti teman-teman juga pasti akan paham. Nah karena kita fokus ke sini, ke kebaya tali. Nah ini buat teman-teman, ini nanti nggak kepake. Oke, saya coret sini ya. Nah namanya tali ini nggak kepake ya. Jadi misalkan ini tile, kalau digambar itu kelihatan ya. Nah kalian bisa ini panjang, cek panjang lengan. Misalkan tuh di apa, di T itu kan ada huruf T ya, ada panjang lengan sampai ke P ya. P kalian harus tahu hurufnya P di mana. Nah sudah tahu, terus di situ kan ada huruf S ya, di lengan itu ada S, yaitu artinya siku ya. Simak di kalender, siku, terus ada panjang lengan dan pergelangan, LP ya, lingkar pergelangan. Oke, baiklah teman-teman. Panjang siku berapa? Panjang siku dari lengan ke ini berapa? Itu bermacam-macam ya. Ada orang yang pendek, ada orang yang tinggi. Jadi siku orang masing-masing ada. Panjang lengan masing-masing punya panjang lengan. Jadi nggak semua, apalagi nanti pengennya di bawah siku atau lengannya panjang atau lengannya 1/4 atau lengannya pasti ini. Nah, itu ya, bisa pendek, bisa panjang, bisa di bawah sikut gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah melihat gambar sangat mudah ya. Misalkan di sini tinggal kalian bagi ya, lingkar pergelangan misalkan 20, artinya 20 berarti kan dibagi 2 ya. Misalkan 20 bagi 2 artinya sisi kanan 10, sisi kiri 10. Misalkan 19 tinggal bagi, misalkan 15 tinggal bagi 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya mau di bawahnya misalkan 30 berarti lebar, berarti nggak ngepas ya. Jadi bagi 2 saja, misalkan 30, 15, 15. Jadi di sini itu buat ngebagi. Begitu juga di siku. Siku misalkan ada 30, kita mau tambah 1 cm supaya rada geraknya enak, misal tinggal bagi 30 berarti 32, jadi artinya 16, yang sebelah sini 16 ya, saya ini 16, jadi sebelah sini 16. Kalau di sini misalkan 20 artinya di sini 10, di sini 10 ya.
Pasti tentunya teman-teman sudah bisa ngebagi ya, ngebagi untuk seperti ini. Ini sangat mudah ya, tinggal kalian langsung simak di gambar atau di kalender Andrew WS. Nah, kalian langsung luruskan gambar seperti ini, lurus. Ini mungkin saya pakai spidol hijau, oke ya. Kemudian kita ke bagian depan. Nah, seperti ini, kalian sudah nyimak ya, sudah tahu ya, seperti ini. Ini artinya setali. Nanti di sini ini hanya gambaran saja atau pola saja. Jadi nanti tidak ada bahu ya, tidak ada jahitan di sini, tidak ada jahitan di lingkar lengan. Seperti biasa kalau kalian bikin, artinya di sini harus ada lingkar lengan. Di sini misalkan ini jahitan, ini potongan depan, potongan belakang, kalian pasti harus gandeng gini atau dijahit seperti ini. Nah, di setali ini tidak ada gandengan atau sambungan di bahu, tidak ada. Kemudian tidak ada di bagian lingkar lengan. Nah, artinya misalkan lengan seperti ini, kalian harus bikin lengan seperti ini, sudah tidak ada ya, tidak ada garis atau seperti ini, karena ini sudah langsung ya, langsung di sini langsung. Oke, kalian sudah simak tadi setali atau sudah lihat di kalender ada pola setali. Nah, kita rubah bagian, ada F, ada K ya. Ya, di situ ada F, ada K. Kalian yang punya kalender ada F, ada K. Nah, kalian harus catat juga itu di K ya, ada ya K, itu kalian tulis naik ya 8 ya, 8 atau 7,5. Kalau nanti saya bilang bagi 3 nanti tambah ribet lagi, udah langsung ini standar saja. Sekarang 8 tulis ya di kalender itu yang K ya, dari B1 kalian bisa lihat itu ya, B1 ke K itu 8 ya. B1 ke K adalah 8 cm ya. B1 ke K sama 8 cm ya. Yang sudah ada kalender pasti tahu ada tulisan BB1 untuk belakang dan B1 untuk depan atau naik ke K. Nah, itu di depan ada huruf F ya, di belakang juga ada huruf F. Nah, dari 8 kita nyimak, kita buat seperti ini. Nah, ada ya. Nah, di sini kalian turun yang F itu, turun itu bisa kalian tergantung keinginan atau ini kan tila nanti pengen misalkan lebih turun atau lebih seksi di bagian ini, kalian bisa F itu masih bisa berubah ya. Misalkan dari sini mau turun ke arah pinggangnya, misalkan di atas pinggang 5 cm. Nah, kalian bisa seperti ini buat teman-teman. Jadi nah, ini termasuk F, ini F juga ya. Jadi turun F itu tergantung model. Oke, nah untuk bagian belakang sama, itu ada turun misalkan F di sini ya. Untuk badan belakang kan ada yang ini tile, misalkan ini tile polos atau nanti sini ada brokat ya. Nah, di sini kalian F-nya bisa naik turun, artinya tergantung model. Misalkan mau turun agak seksi atau agak di belakang apa di bawah, naikkan 1 cm, kalian bisa seperti ini. Atau bentuknya pun kalian boleh bermacam-macam ya, bentuk selera. Bisa sampai sini juga bisa habis. Misalkan ini brokat, saya tulis ya brokat, di sini brokat ya, di sini brokat, sini brokat. Nah, di sini yang saya coret, misalkan ini jatuhnya di seksi saja, maksudnya supaya ini. Nah, yang saya coret ini
ini adalah tile polos atau tile kulit. Nah, di sini nanti akan nyambung semua. Artinya ini yang saya coret ini adalah tile ya. Ini tile teman-teman. Jadi tidak ada bahu. Nah, sampai sini. Ini tanpa kopnat nanti ya. Bagian tile itu enggak ada kopnat. Nah, ini juga nih sampai sini. Ini kita belum bahas ini ya. Belum bahas ini. Kalian sudah lihat gambar pasti kok ada perubahan. Nah, di sini juga nih tile. Artinya nih tile polos. Tile polos sampai ke bawah. Misalkan di sini ada aplikasi gitu seperti misalkan bunga gitu kan. Nah, gitu kalian nanti saya lihatkan ada contoh-contoh kebaya yang ini. Jadi artinya di sini udah ini tile tapi sini udah ada brokat atau motif ya, motif yang bisa dari brokatnya atau dari kain sini. Ini brokat nih, ini contohnya nih brokat. Nah, di sini brokat ya, di sini tile. Nah, supaya konsen. Nah, artinya nanti ini adalah setali dibagi 3 ya. Artinya badan ada dibagi 3. Nih badan dibagi 3. Ini brokat dan ini tile ya. Sampai sini masih tile ya, jangan salah, bukan dioret karena ini tile nih. Kalian harus tahu nih tile. Ini yang saya coret-coret ini adalah tile ya. Brokatnya ada di bagian bawah sini. Ini brokat, ini misalkan brokat. Nah, nanti kan kita motif begini, ini depannya tile. Nah, di sini juga nanti kan motif ini brokat. Kalian bisa tata atau di aplikasi. Kalau simak terus nanti, kalau simak di Andri WS di YouTube itu ada terus. Oke, di sini artinya nanti dikembangkan untuk bagian motifnya. Kalian kalau udah seperti ini mau motifnya lebih naik lagi ke sini bisa. Ternyata orangnya nggak mau seksi gitu ya, nggak mau terlalu turun. Ini kalian bisa tata lagi brokatnya lebih ke atas ya. Artinya nggak perlu bongkar. Jadi ini nggak mau, ternyata nggak mau seseksi ini, naikin dikit bisa. Ini nanti kita atur di brokat. Nah, kita atur di brokat sininya ya. Jadi enggak masalah. Ini brokat ya, ini tetap brokat, ini tetap brokat. Jadi dibagi ada 3. Nah, buat teman-teman yang pemegang kalender Andri WS, tentunya kalian sudah tahu ada garis seperti ini yang di sini. Nah, itu kan langsung seperti ini ya. Kalau kalian simak atau lihat, itu akan ngebuka seperti ini. Nah, yang satu seperti ini. Nah, artinya di sini akan terjadi apa? Garis. Ini akan keluar dari garis sedikit ya. Jadi di sini nanti bentuknya sudah kayak ikan. Di sini nih ikan nih. Ini kalau kita perhatikan seperti ikan ya, di sini seperti ikan. Nah, di sini juga sama seperti ikan. Nah, ikan ini, atau gampangin aja ya bahasanya, ini nanti hilang. Ini hilang. Ini akan hilang ya. Jadi kanan atau depan belakang ada kayak ikan ini kampuh ini akan hilang. Jadi artinya ini tile akan lewat sini, ini tile akan lewat sini. Nah, brokat lewat sini ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti dijumlah, misalkan di sini dapatnya 9, sini juga 9. Artinya kalau di badan ada 9, di depan juga 9, sebelahnya juga 9. Kalau ketemunya 8, di sini harus 8, di sini harus 8, di sini harus 8, di sini harus belakang. Karena ini akan jadi 3 bagian. Jadi buat teman-teman ini buat tiles tali nanti ada 3 bagian. Artinya bagian pertama adalah, saya contohkan, bagian pertama adalah
badan belakang. Nah, ini badan belakang seperti ini. Ini yang kalian, ini badan belakang, misalkan saya tulis di, masih kelihatan ya. Nah, ini badan belakang hanya di sini ya jatuhnya ya. Nah, ini kita lihat seperti ini. Ini langsung saja supaya gampangin. Nah, ini badan belakang ya. B belakang ya, ini badan belakang satu ya, artinya di belakang ada satu. Nah, kemudian di depan sini ada, ini depan ya, berarti depannya kelihatan ya, terlihat masih di sini ya. Ini tetap ada kopnat ya, sini ada, ini tetap di pinggang ya. Nah, ini tergantung tile. Nah, di sini sudah, kalian sudah ada badan belakang, bisa badan depan ya, maaf, badan depan. Nah, ini kita hanya pakai bagian sini depan. Oke teman-teman, jadi ada 3. Nanti di sini hilang ya. Ini saya tutup nih di sini. Ini misalkan saya pindah ke sini, artinya ini sudah jadi badan ya. Ini tile, semua tile yang saya garis ini tile. Ini kalian tutup aja seperti ini. Ini seolah-olah nggak ada ini. Ini seolah-olah tidak ada yang ini ya. Jadi nggak ke sini ya, nggak. Nah, artinya itu kalian sudah ada 3 potongan, 1, 2, dan 3 ya. 3 itu di tile, ini tile. Ini masih ingat apa? Brokat. Ya benar, di sini apa? Brokat. Oke, paham? Jadi 3 bagian, nanti cara jahitnya kita ajarin, cara motongnya kita ajarin. Oke, baiklah teman-teman, untuk kalender terus simak ya. Jangan bosen, jangan cuman beli, sempatkan waktu untuk melihat. Kalau itu tonton aja terus, mungkin ada kata-kata yang akhirnya paham ya. Nonton sambil masak, nonton sambil kerja, nonton sambil apapun bisa. Karena ilmu nanti tinggal di prakteknya aja ya. Jangan ilmu nggak dipraktekin, nanti kalian susah sendiri. Karena ilmu fashion itu banyak dipraktek, bukan banyak ditanya ya. Tanya kalau salah itu lebih bagus daripada belum praktek udah nanya ya. Belum praktek sama sekali tapi ditanya terus, nanti hasilnya bagaimana, nanti selanjutnya gimana, cara jahitnya gimana, tapi nyoret-nyoret seperti ini pun enggak. Jadi walaupun dia bisa tapi banyak tanya gitu, maksudnya banyak tanya itu bukan dipraktekin gitu ya. Kalau banyak tanya terus praktekin, kok ada yang ganjel, kayaknya ada yang salah, atau dipatungin ada sesuatu yang ngeganjel, nah itu pintar, maksudnya hebat. Hebat orang-orang yang seperti itu tuh saya acungin jempol, karena walaupun dia banyak waktu tapi dia ngeluangkan buat apa, ilmu ya. Dia sangat haus sama ilmu, bagus ya, daripada orang yang sudah pintar gitu doang, nanti pas praktek susah ya. Pas praktek ada ganjilan dia bingung sendiri ya. Tapi kalau orang yang dilatih sedikit, ilmu sedikit dapat, ilmu sedikit, nah lebih baik sedikit masuk daripada nanti aja ilmu dikumpulin. Nah kebanyakan kita penjahit, kebanyakan kita kalau ada gambar pola itu disimpan, lihat di Facebook disimpan, ada gambar pola kelihatannya bagus disimpan, ada pola ini bagus disimpan ya, untuk wawasan iya. Tapi kita prakteknya jarang, prakteknya itu akhirnya cuma nyimpen akhirnya memori penuh ya. Memori penuh nanti rewel lagi ya kan, gara-gara wah semuanya dimasukin, oh ini pelajaran ini sangat penting, tapi nggak pernah dipraktekin, akhirnya nol ya. Yang mudah jadi persulit karena ngumpulin ilmu, bukan meraktekin ilmu. Kalau praktekin ilmu sebanyak apapun bagus, tapi kalau ngumpulin ilmu, ngumpulin gambar, cuman gambar, oh ini kayak gini nih, oh gini, tapi nggak praktek, hasilnya ya
akan kebingungan karena nampung ilmu terlalu banyak. Tapi kalau sedikit, ini praktek nih, kayak kita di bulan April ini kita praktek ini, bisa, sehari ini nggak bisa, saya besok harus bisa. Nah gitu, itu bagus. Jadi ilmu dipraktek terus, kayaknya salah nih, coba pakai kain yang murah dulu, pakai kain yang ini dulu. Oke, baiklah teman-teman Andri WS, dan yang belum punya kalender bisa kalian pesen di ini, nanti bisa Caprian atau apa yang emang benar-benar butuh, karena di bulan April ini kita masih ada ya, sisa-sisa dari sebanyak itu masih ada sisa. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita simak lagi nanti pelajaran di Studio Andri WS. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.